Jadi sebelumnya ini konfirmasi saja ya, karena Bapak dan Ibu adalah praktisi. Nah, sejauh yang saya telusuri dari literasi, yang literasinya yang kurang lebih bisa merangkum, menyederhanakan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi pengertian karya tulis ilmiah atau karangan ilmiah itu merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan. Betul? Betul ya? Hasil pengamatan, kemudian hasil tinjauan, hasil penelitian dalam bidang tertentu. Tadi juga kan Ibu Eli mengatakan bahkan di sekolah ada bidang IPS juga ya. Jadi bukan yang berbau IPA saja yang bisa dibuat menjadi sebuah karangan ilmiah. Kemudian disusun menurut metode tertentu ya pasti ya. Jadi sudah tadi ada yang bercerita dengan ada kualitatif, ada kuantitatif, nanti ada turunannya, ada survei, ada eksperimen kuasi gitu kan. Nah itu sudah menjadi makanan ibu dan bapak sehari-hari. Kemudian dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, nah ini mata saya langsung tuewet gitu ya, wow bersantun bahasa. Nah berarti wilayah saya gitu. Karena setelah saya telisik gitu ya tulisan-tulisan bapak, karena nanti bapak dan ibu ternyata di dalam penulisan karya ilmiah itu bahasanya itu ini banget ya, normatif banget, harus bahasa baku. Jangan ada keambiguan gitu. Kadang-kadang orang yang suka sastra suka nyelip-nyelip bocor gitu. Ada kata-kata yang indah gitu, ada kata-kata yang indah, namun barangkali ini akan menjadi sebuah jebakan Batman. Kemudian isinya, ini kelebihan S-nya, tidak ada sangkut paut dengan ISIS ya. Ini harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya, tidak mengarang ini ya, karena malas misalnya melakukan penelitian, kemudian dengan daya imajinasi dibuatlah seolah-olah itu nyata, itu yang bahaya, karena ini merupakan kejahatan intelektual. Ini pasti Bapak dan Ibu sudah ya yang ini mah ya iyalah gitu kan. Nah tapi saya coba biar ada benang merahnya. Jadi prinsip karya ilmiah itu ya pastinya harus objektif, kemudian harus prosedural, kemudian harus rasio dalam pembahasan data. Jadi seorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran yang logis gitu ya, yang logis. Jadi kalau beda ya, kalau ketika orang terjebak menulis non fiksi itu justru imajinasi ini menjadi sesuatu yang secara logis. Nah ini untuk sederhananya karena saya tiba-tiba tadi terpikirkan gitu ya bahwa karya ilmiah itu ternyata ada beragam gitu ya, beragam dalam pengertian tiba-tiba pagi-pagi saya mendapatkan karya ilmiah yang begitu lengkap yang Ibu Eli kirimkan. Tapi kemarin seharian saya menganalisis 4 karya, itu karyanya berupa makalah dan artikel. Jadi karakternya beda gitu kan. Makanya di sini saya coba cari literasinya, ternyata karya ilmiah itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni karya ilmiah resmi dan karya ilmiah ternyata ada istilah subresmi gitu ya. Nah di sini karya ilmiah yang ini yang resmi itu penulisannya harus lengkap, sementara karya ilmiah subresmi ialah karya ilmiah yang model penulisannya tidak ditentukan secara lengkap ya. Ini bisa ya Bapak dan Ibu sudah lebih paham itu. Berikutnya karya ilmiah resmi, di sini perbedaannya setelah saya telisik lagi, ini berisi lebih dari 20 gitu. Sementara tadi saya menganalisis yang punyanya Pak Beni Yodi itu 9 lembar. Kemudian tapi beliau membuat daftar pustaka, dari daftar pustaka 23 buku gitu. 23 buku yang beliau baca, kemudian menghasilkan satu karya tulis sebanyak 9 halaman. Itu berbeda ya. Jadi di sini ya saya kalau lihat dari definisi ini, oh ini yang disebut subresmi. Demikian juga yang Pak Wayan ini sampaikan, kita bisa mengatakannya itu yang subresmi. Nah kalau dalam karya ilmiah resmi di sini ingat ketika kita membuat skripsi atau membuat tesis bagi Bapak Ibu yang sudah S2, ini ada pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
Ini tujuan efek limbus. penelitian, manfaat penelitian dan seterusnya. Iya, Betul, Bapak sudah artikel paham. saya buatnya Kemudian makalah. landasan teori atau kajian pustaka, bahkan ada landasan, ada Terus saya buat penelitian saya, definisi bukan karya operasional siswa. ya, kalau dalam yang lengkap. Kemudian ada metode penelitian, analisis atau pembahasan, simpulan, implikasi saran, daftar pustaka dan lampiran. Jadi tadi juga saya melihat kalau yang memang halamannya lebih dari 20, yang punya murid Ibu Eli itu 58 halaman kalau tidak salah. Kayak laporan ya. Iya, itu udah ini ya, dan si lampirannya itu di belakang gitu ya. Nah itu yang ini yang saya temukan. Nah ini yang subresmi ini yang 4 tadi yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Jadi artikel. Baik. Nah prinsip penulisan karya ilmiah itu ini saya konfirmasi saja ke Bapak Ibu yang berpengalaman. Ini memenuhi ciri-ciri karya ilmiah ya, betul ya pastinya. Menggunakan cara-cara ilmiah, menggunakan bahasa ilmiah yang objektif, yang bebas dari tafsir ganda gitu ya. Kemudian memenuhi syarat pemilihan topik yang baik, kemudian menggunakan teknik penulisan ilmiah. Nah, ini yang biasanya menjadi ini ya. Jadi sebenarnya untuk pemula, ini saya konfirmasi kalau untuk pemula nampaknya langkah ini sesuatu yang harus dilewati, tapi Bapak dan Ibu pasti sudah melewatinya. Nah, pertama menentukan topik yang akan dibahas, betul ya? Oke, kedua menentukan tujuan pembahasan, kemudian mengumpulkan bahan, membuat kerangka tulisan, menyusun kerangka tulisan menjadi karya tulis ilmiah yang utuh dan lengkap. Betul ya? Ada yang terlewat tidak? Menurut pengalaman Bapak Ibu? Jadi kurang lebih sesederhananya seperti itu ya. Nah, berikutnya ini pertimbangan dalam memilih topik. Barangkali ini untuk memantapkan saja yang sudah ini, tinggal mungkin tinggal mematangkan. Kalau yang baru mau akan mulai, ini bisa menjadi sebagai sebuah pedoman. Jadi ya pastinya lah gitu ya, poin 1, topik itu harus bermanfaat. Ya iyalah gitu ya, masa kita meneliti sesuatu yang mubazir, betul ya. Kemudian menarik dan sesuai dengan minat penulis, kecuali kalau pesanan ya. Kalau kita meneliti pesanan, mau tidak mau ya itu, tapi biasanya kita punya kemerdekaan untuk menentukan topik sesuai dengan minat penulis. Kemudian topik harus dikuasai penulis, betul ya. Kalaupun misalnya orang yang suka tantangan, ya sebenarnya sih tidak apa-apa gitu kan. Tadi juga di kelas sebelah, ini ada pesanan gitu, harus kepala sekolahnya sangat America minded, dimana ada ilmu baru, eksekutif functioning gitu, harus dijadikan peneliti. Ini sebagai panduan ketika Bapak dan Ibu memilih topik atau masalah. Jadi yang pertama, pentingkah masalah itu dikemukakan atau dibahas, betul ya? Kalau memilih topik dipikirkan dulu nih, kita set reminder, pentingkah masalah itu dikemukakan atau dibahas, penting nggak ya gitu. Tadi yang Repsol itu penting nggak ya gitu. Di sana ada tadi Pak Bima menemukan ini genasik gitu, penting nggak ya? Ternyata penting banget gitu setelah dilakukan. Kemudian menarikkah masalah itu untuk dibahas bagi kita mungkin bisa jadi bagi penulis, tapi jangan lupa juga karena tulisan kita akan dibaca oleh orang lain gitu ya, seharusnya menarik juga untuk orang lain. Kemudian cukupkah pengetahuan, kemampuan dan sarana yang diperlukan? Tadi pengalaman Ibu Eli, ternyata kan harus berdarah-darah dulu ya untuk bisa menembus misalnya ada sesuatu yang harus dibawa ke lab sekolah tidak cukup, kemudian untung sudah ngelink ke LIPI dan LIPI sudah percaya dengan dengan tim Ibu, nah akhirnya kan dapat kemudahan. Tapi bayangkan gitu, kalau kita misalnya akan melakukan research, kemudian tiba-tiba ya harus dipikirkan juga gitu kan, cukupkah pengetahuan, kemampuan dan sarana juga menjadi sesuatu yang patut kita perjuangkan ya, pikirkan. Kemudian mungkinkah atau mudahkah kita memperoleh data? Karena datanya tentu saja harus akurat. Kebayang nggak gitu? Kita punya ide apa gitu, tapi harus dibayangkan, harus diramalkan ya, kalau istilah Bu Eli itu ya. Jadi harus kita dengan topik seperti ini kita bisa ini enggak ya, kita bisa melaksanakannya enggak atau tidak.
Kemudian masalahnya terlalu luas. Nah, ada keterbatasan waktu, terlalu sempit, kemudian bisa jadi bahannya dangkal. Ini juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Ini saya sekadar konfirmasi bahwa proses penulisan karya ilmiah itu secara garis besar terbagi menjadi tiga fase. Ada pra penulisan, ada penulisan, dan ada revisi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini ada penentuan tema, penentuan tujuan, kemudian pemilihan bahan sudah dipikirkan. Nah, nanti dalam penulisannya, nah ini dibutuhkan juga bidang ilmu lain ya, terutama di sini bahasa. Tadi ada itu tuh, ada yang menurut saya pikirannya jenius sekali tuh Pak Beni, banyak banget idenya gitu. Tapi ketika misalnya mau dituliskan, rasanya semua menyeruak dari otaknya sehingga semua berebut untuk masuk di dalam tulisannya. Nah, itu yang nampaknya di sini butuh gitu kan, orang bahasa sebagai sparring partner gitu. Nah, itu yang saya temukan. Kemudian di sini kan harus, kadang-kadang saya suka ini ya, saya gampang karena saya orang bahasa, kalau secara visual, apakah sebuah karya kebahasaannya sudah benar atau tidak, gampang secara visual. Tiba-tiba kalau orang ngaku bikin paragraf, tapi paragrafnya itu panjang gitu ya, saya curiga gitu. Ini sebenarnya mengambil satu rumah tapi isinya banyak gitu. Jadi semuanya berebut di sana. Padahal kalau secara fisik itu gampang diamati. Kita akan yakin bahwa itu sebuah paragraf yang benar jika paragraf itu 5-7 itu udah cukup gitu. Iya, dan hindari kalimat-kalimat majemuk gitu. Kalimat majemuk, atau yang lebih parah lagi, seolah-olah kita membuat sebuah kalimat padahal bukan kalimat tapi frasa gitu. Nah, besok akan saya perkenalkan apa itu bedanya frasa, ada klausa, ada kalimat. Jadi karena kadang-kadang ya itu mungkin pelajaran bahasa Indonesia waktu itu kurang jadi minat bapak dan ibu ya. Jadi ya sudahlah gitu kan. Yang penting ini orang paham. Ya iyalah gitu, kalau dalam komunikasi sih bahasa sederhana juga orang bisa paham. Menyatakan cinta juga jadian yuk, gitu kan. Tapi kan kalau dalam bahasa ilmiah tidak bisa seperti itu. Subjeknya mana, predikatnya mana gitu. Tiba-tiba kenapa harus sebuah kalimat diawali oleh konjungsi yang mutlak. Konjungsi itu konjungsi antar klausa tapi ada di awal kalimat. Nah, kalau kata orang bahasa parah gitu kan, itu tidak bisa gitu. Nah, tadi saya menemukan juga seperti itu. Jadi betapa pentingnya Bapak dan Ibu sebagai seorang peneliti ini juga merendahkan hati juga untuk bahasa Indonesia, ternyata penting juga gitu ya. Karena jangan-jangan nanti pikiran yang penuh di otak bermunculan, yang ada adalah hanya kompilasi kata-kata yang tidak koheren antara yang satu dengan yang lain. Jadi di sini nanti besok kita lihat ada kali. Nah, jadi harus bisa ini nih mana nih? Ini paragraf. Kalau misalnya dalam abstrak masih bisa paham ya, abstrak itu satu durut gitu kan. Nah, oke. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba paragraf di dalam pendahuluan tiba-tiba saya menemukan yang panjang sekali gitu. Nah, ini patut dicurigai. Karena prinsip sebuah paragraf itu satu paragraf, satu pokok pikiran gitu. Hanya satu kalimat utama gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada fase berikutnya, ada revisi, perbaikan bulan pertama, kemudian pembacaan ulang. Biasanya yang bagus itu punya tim, minimal ada reader ya, ada yang bisa membacakan atau menjadi interpreter juga tidak apa-apa. Baik, kalau yang ini pasti yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, ini tidak usah ini gitu ya, pasti ya sebuah karya tulis itu lahir dari, untuk penulisan laporan itu lahir dari proses yang tidak sederhana ya. Dari penyusunan garis besar laporan penelitian, penyusunan hasil penelitian dan seterusnya. Ini nanti bisa Bapak Ibu miliki PPT ini nanti saya share di grup. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja gitu ya, kalau kita berbicara yang lengkap, sistematika penulisan karya ilmiah, ini kurang lebih sebenarnya kalau disederhanakan sebenarnya hanya ada 3 bagian gitu. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, ini di bagian awal itu ada halaman judul. Nah, ini kalau karya makalah gitu ya, yang panjang yang tadi ini saya singgung, ini ada kata pengantar. Tapi kalau dalam karya tulis untuk jurnal, kata pengantarnya tidak perlu, data
isi juga tidak perlu. Tadinya saya tiba-tiba merindukan kenapa karya tulis ini tidak ada daftar isinya gitu, tapi ternyata memang dibatasi oleh jumlah halaman. Kemudian ada daftar gambar, ada tabel, ini di bagian awal biasanya. Kemudian bagian isi ada bab pendahuluan. Nah, pendahuluan juga ini ternyata kalau mau lengkap sih seperti ini. Ingatlah, pokoknya pasti Bapak dan Ibu pernah membuat skripsi, jadi ini pedoman yang sudah kita lakukan sebenarnya. Oke, dan di sini ada ini pada bab pembahasan itu ada kajian teoretis. Kajian teoretis itu ternyata berbeda ya. Ada hal yang saya temukan ketika kita mengkaji teoretis sebenarnya gampang ya. Ketika misalnya kita mengutip, hati-hati gitu, karena jangan-jangan kita terjebak pada copy paste yang akhirnya menjadi kejahatan intelektual gitu ya. Karena nanti juga akan dilihat di daftar pustakanya. Saya melihat ada orang yang senarai rujukannya panjang banget. Terus saya cari gitu di mana ini mana gitu. Kenapa gagah banget ininya gitu kan, berat banget daftar pustakanya. Tapi hanya mengutip satu pernyataannya saja gitu. Sedih banget gitu. Dan kita tidak tahu ini si pernyataan itu pernyataan si penulis si peneliti itu atau pernyataan yang ada di buku itu gitu. Karena masih saru gitu. Itu yang kebanyakan saya temukan dari karya yang saya analisis ya. Nah, ini juga kan sudah menjadi rahasia umum ketika mahasiswa membuat skripsi, gimana caranya supaya kelihatan meyakinkan. Biasanya daftar senarai rujukannya itu copy paste aja dan tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu memilikan, kalau dosennya teliti akan ketahuan, tapi biasanya jarang gitu. Dan ini saya percaya di antara kita tidaklah gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada kajian teoretis, kemudian ada pembahasan. Oke, tadi saya mendapatkan ilmu, ruhnya itu ternyata ada di pendahuluan ya. Oke. Baik. Kemudian ini. Nah, sekarang langsung nih. Kalau yang Bapak dan Ibu sering ikut lomba, nampaknya sistematika penulisan hasil risetnya seperti ini nih kalau yang saya temukan. Jadi di sini ada penulisan judul, nama penulis, institusi, dan alamat korespondensi. Ini yang saya temukan. Kemudian kalau Bapak Ibu menulis abstrak dalam bahasa Indonesia, itu wajib mencantumkan abstrak dalam bahasa Inggris. Tapi kebalik, kalau nulis dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia menjadi tidak penting. Ya iyalah gitu ya. Kenapa mempersulit diri gitu. Ya, gitu. Kemudian di sini ada pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan syarat, ucapan terima kasih. Ini opsional ya, karena dari 4 karya yang saya bedah itu tidak ada ucapan terima kasihnya ya. Oke, kemudian daftar rujukan. Baik. Nah, ini saya sengaja memberikan catatan atau aturan tambahan di sini. Saya temukan di dalam buku pedoman penulisan ini karya hasil research. Jadi ini untuk lomba kelihatannya ya, karena ini dikeluarkan oleh salah satu yang biasa menyelenggarakan lomba, cukup kompeten. Nah, ini hati-hati, jumlah halaman artikel itu antara 10 sampai 12 halaman. Kalau menurut teori ya, kita berbicaranya normatif. Nah, termasuk daftar rujukannya. Jadi kebayang kalau daftar rujukannya, senarai rujukannya ada 2 halaman, isinya gimana gitu kan. Kalau menurut saya daftar pustaka itu seperti kaki ya, kaki atau telapak kaki gitu. Ngapain panjang-panjang gitu. Yang penting kan di dalam tubuhnya itu sendiri ya, di dalam tadi yang ruhnya ada di pendahuluan, kemudian di bab 3-nya yang harus dikencengin gitu kan. Kalau daftar pustaka, kalau hanya sekadar hanya pamer pernah membaca, tapi membaca hanya permukaannya saja, itu kan juga menjadi sesuatu kalau menurut saya akan menjebak. Berikutnya, naskah dipaparkan secara naratif tanpa penomoran di depan subjudul. Nah, ini penting ya, karena kalau dalam makalah biasanya kan ada, kita menulis bab itu dengan angka Romawi, kemudian subbab dengan kapital, abjad kapital, kemudian ke bawahnya nomor Arabik gitu ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Tapi ternyata kalau dalam artikel karya tulis ilmiah itu tidak ada ya, tidak ada penomoran
penomoran di depan subbab. Jadi nanti silakan diteliti lagi karya Bapak Ibu yang kalaupun kebetulan sudah lolos menjadi juara. Nah kalau kita berbicara secara normatif, nah seperti ini. Jadi tidak ada penomoran di depan subjudul dan pemaparan dalam bentuk subjudul dihindari. Oke. Rumus dituliskan tersendiri, tidak di dalam kalimat, dan dilengkapi dengan penomoran di sebelah kanan. Rumus ditulis menggunakan Microsoft Equation. Ini saya contohkan nih. Jadi seperti itu. Jadi tidak ini ya, tidak serta merta bebas ngambil space yang lain, tapi aturannya adalah rumus itu harus menggunakan Microsoft Equation, kemudian tidak boleh disatukan dalam kalimat. Berikutnya aturan tambahan yang lain saya lihat di sini, gambar disisipkan di dalam textbook dan figures caption atau keterangan gambar. Ini diletakkan di bawah gambar, ini hati-hati. Jadi kalau gambar berarti captionnya di bawah gambar. Karena nanti akan berbeda kalau misalnya tabel atau diagram itu akan berbeda. Iya. Keterangan gambar diberi nomor dan gambar harus dirujuk di dalam teks. Jadi langsung kemudian keterangan gambar diawali dengan huruf kapital tuh. Secermat itu ya yang diminta, keterangan gambar diawali dengan huruf kapital. Keterangan gambar yang lebih dari satu baris ditulis menggunakan spasi tunggal. Kemudian gambar dilukis dengan lebar garis 1 pit dan seharusnya memiliki kualitas kekontrasan yang baik. Saya ambilkan contoh yang seperti ini. Jadi penulisannya rigid banget gitu ya, memang harus aturannya seperti itu. Kemudian kalau ada tabel dibuat dalam lebar garis 1 pit dan table captionnya atau keterangan tabelnya diletakkan di atas tabel. Nah ini kan beda ya. Keterangan tabel yang terdiri lebih dari 2 baris ditulis menggunakan spasi tunggal. Nah garis-garis tabel diutamakan garis horizontal saja, sedangkan garis vertikal dihilangkan, betul ya? Oke, mengapa ya? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa yang ininya, yang vertikalnya? Ya sudah sejak zaman Nabi Ayub mungkin ya. Ya namanya juga aturan. Oke, kita ikuti saja, pasti ada maksudnya. Tapi saya belum meneliti itu apa maksudnya ya. Tapi oke lah. Berikutnya ini simpulan dan saran. Yang pastinya berisi simpulan dan saran. Ini kadang-kadang orang menyimpulkan itu dari seperti mengarang indah gitu ya. Jadi ketika dorongan hati ingin seolah-olah mendapatkan sebuah penemuan, ditulislah di dalam simpulan. Lupa gitu bahwa simpulan itu sebenarnya prinsipnya adalah memuat jawaban atas pertanyaan penelitian gitu kan. Nah jadi ini kita harus konsisten gitu kan. Kadang-kadang kita lupa gitu saking asiknya nih. Kalau lagi nulis tiba-tiba ada desakan yang aduh saya merasa menemukan ini, ditulis lagi. Itu bahaya. Kemudian saran-saran mengacu pada hasil penelitian dan berupa tindakan praktis. Jadi sebutkan untuk siapa dan untuk apa saran itu ditujukan. Kemudian ditulis dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk numerikal, bukan numbering ya. Kadang-kadang kan kita menulisnya 1, 2, 3, ditulis dalam bentuk esai, artinya dalam bentuk paragraf. Nah ini tadi saya sudah sampaikan, ucapan terima kasih itu opsional jika ada. Jadi ucapan terima kasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana. Kalau yang tadi Ibu Eli, ada nggak ucapan terima kasih untuk LIPI misalnya? Harusnya ada ucapan terima kasih. Dikata pengantar, Bu. Oh, Dikata pengantar. gitu ya? Karena ini format yang diberikan oleh LIPI itu seperti Oke, yang makalah yang panjang itu ya, oke, di pengantar, ya oke. Tapi kalau artikel kan tidak ada kata pengantar ya, jadi ya. Oke, baik. Jadi ucapan terima kasih ini dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian nih, betapa ininya ya, betapa resminya. Berikutnya, ini untuk daftar pustaka, ini bahaya nih. Mohon izin. Pustaka itu oleh peneliti pemula biasanya dijadikan gampang kejebak, ingin kelihatan unjuk taring dulu gitu ya. Jadi
barangkali kalau daftar pustakanya bukunya berbahasa Inggris atau banyak, itu akan menaikkan pamor ya, bisa saja. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu sudah bisa menempatkan sebenarnya fungsi daftar pustaka itu apa gitu ya. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka itu terdiri dari nama penulis, tahun penerbit, judul artikel, nama kota, dan institusi penerbitan. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia ada akronimnya itu NATAJUTEMPE. Nama tahun, judul, kemudian nama kota, penerbit gitu ya. Itu korban ini ya, bimbel. Kemudian daftar rujukan diurutkan sesuai huruf pertama nama penulis. Ini pasti sudah tahu. Kata kedua dalam nama disepakati sebagai nama keluarga. Nah ini yang kita ini ya malu hati juga kalau di Indonesia biasanya nama kedua, nama ketiga itu bukan nama ayah ya. Jarang kecuali orang-orang yang sudah punya kehormatan, kalau menurut saya menuliskan marganya di belakangnya. Jadi kalau nama saya Molly Agustina itu bukan nama ayah saya gitu. Tapi kalau di sini kan seolah-olah bahwa nama kedua itu nama keluarga gitu. Nah itu jadi di kita kan budayanya aneh. Kalau misalnya di sekolah kampung terutama, kalau ditanya siapa nama ayahmu, bapak, siapa nama ibumu, emak, gitu. Siapa namanya duka. Gitu. Kadang-kadang kalau ada yang suka mengejek ini apa nama ayahnya gitu kan, oh nama ayahnya itu jadi diejek, oh si Anu. Jadi saya juga banyak pengalaman kalau kenalan dengan anak, kamu enaknya dipanggil apa nak? Misalnya dipanggil nama kedua ini disepakati sebagai nama keluarga. Jadi kalau mau buat karya mau tidak mau, kalau Ibu Rina Triana Putri, nah jadi nanti Putri koma ya kayak nama masa nama ayah Putri ya. Nah itu baik, semua pustaka yang dirujuk dalam teks harus dituliskan dalam daftar rujukan. Oke. Daftar rujukan diutamakan merupakan artikel yang diambil dari jurnal, publikasi terbaru paling lama 5 tahun sebelum pengiriman artikel. Tadi saya terinspirasi oleh Ibu Eli, anak-anak itu disuruh membaca tulisan itu ya, skripsi atau apa ya. Tidak terbayangkan ya, mungkin ini bisa jadi ditularkan pada kita ya. Kita kan anak-anak itu murid kita tidak tahu nih bacaannya apa gitu. Sedih juga anak SMA bacaannya baru komik gitu ya. Padahal yang lain sudah apa itu penelitian ini. Nah ini yang tadi saya agak kaget ya. Kemarin saya agak kaget. Cara penulisan rujukan ini nama keluarga dan tahun. Jadi di sini kalau mengutip dari Pitunov, kemudian tahun 2007. Saya agak protes gitu sebenarnya loh. Ini halamannya halaman berapa gitu, bagaimana saya mau mengonfirmasi bahwa ini dari sumber yang benar gitu, jangan-jangan ngarang gitu. Nah itu kan itu ada, karena kalau dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kalau kita mengutip itu harus dituliskan halamannya gitu. Jadi kalau kita penasaran maka aja lihat aja gitu kan. Nah tapi di sini mau tidak mau ini aturannya, ini mungkin konvensi ya untuk karya tulis gitu. Ini tidak usah dituliskan halamannya gitu. Nah ini yang membuat saya jadi agak berpikir, pantas daftar pustakanya banyak gitu ya. Jangan-jangan hanya satu, karena tidak akan teracak halamannya gitu. Oke. Baik, tapi sekarang saya ini ya Pak, patuhi nih. Jadi kalau misalnya dalam karya tulis yang lain, misalnya kalau tesis, disertasi masih harus menggunakan halaman ya. Tapi kalau dalam karya tulis ilmiah nampaknya halaman tidak dibutuhkan. Biasanya kan Pitunov, kemudian koma 2007.2 kemudian halaman ya, biasanya begitu. Nah ini saya ambil contoh, ternyata daftar pustaka itu bukan hanya dari satu media saja, misalnya bukan dari buku saja. Ini cara penulisannya juga berbeda. Seperti contoh nomor 1 itu ternyata terjemahan gitu, buku terjemahan. Jadi kita harus dengan jujur mengatakan bahwa kita baca terjemahannya gitu. Kan bisa saja kita mengatakan dihapus saja terjemahan oleh siapa tahun berapa gitu ya, seolah-olah kita membaca buku aslinya. Kemudian di sini misalnya ada Ari Kunto, kemudian ini yang standar seperti ini.
bisa tahu kalau kita mengutipnya dari koran, misalnya Jawa Post, oh oke, harus dituliskan tanggalnya, tahunnya, kemudian judul artikelnya, kemudian pada halaman keberapa. Kalau dari jurnal juga ada caranya. Ini nanti bisa ditelisik ya, ditelusuri, tinggal nanti bandingkan dengan karya tulis Bapak Ibu, sudah betulkah cara penulisannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik. Wow, waktu saya terbatas. Sekarang beda struktur penulisan riset. Jadi mohon izin di sini pada Ibu Eli, Pak Wayan. Tadi saya sudah minta izin pada Pak Beni dan Pak Bima. Nah, jadi pertama dari judul dulu nih. Jadi kita diingatkan kembali secara teoretis. Jadi fungsi judul menggambarkan isi tulisan, betul ya, pastinya. Bagian tulisan itu yang pertama dilihat itu pasti judul. Walaupun dalam prosesnya tadi Pak Beni mengatakan saya membuat judul itu suka belakangan gitu. Itu mangga-mangga saja, tapi secara normatif ini hati-hati dengan judul, karena judul itu akan menjadi bagian tulisan pertama yang dilihat oleh orang. Kemudian memudahkan orang mencari referensi. Kalau saya suka penasaran gitu, kalau tiba-tiba ada judul yang banyak kosakatanya yang saya tidak tahu, itu kan pasti saya akan lihat di referensi gitu. Nanti bisa kita lihat di contoh. Kemudian harus menarik perhatian dan minat baca. Jadi kalau ada judul yang menarik, jangan terlalu berat-berat nampaknya ya, yang orang itu bisa paham dengan alur pikiran penulis gitu. Bisa memprediksikan kira-kira apa nih yang akan dibaca. Jangan-jangan kalau judulnya terlalu ilmiah, alah terlalu berat, jadi akhirnya tidak dibaca. Baik. Nah, ini kalau secara normatif penulisan judul yang benar itu penggunaan huruf kapital semua gitu kalau dalam karya tulis. Nah, ini sebaliknya gitu kan. Ini ada sedikit kontradiksi dengan ini aturan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kalau saya lihat di PUEBI, cara penulisan judul itu hanya huruf pertamanya saja yang kapital. Kemudian untuk preposisi atau kata depan itu tidak memakai huruf kapital kecuali di awal judul. Nah, tapi kalau misalnya dalam karya tulis ilmiah, konvensinya ya seperti ini. Jadi penggunaan huruf kapital, semuanya dalam huruf kapital. Kemudian hati-hati, judul itu bukan kalimat ya, jangan terjebak. Apa bedanya gitu? Jadi judul itu sebenarnya hanya merupakan frasa. Kalau frasa itu kumpulan kalimat tapi hanya mempunyai satu fungsi. Oke, tapi kalau misalnya ada predikat saja, dia sudah menjadi klausa. Nah, itu tidak boleh. Nah, kalau kalimat saya pikir tidak, karena kalimat itu pasti ada tanda baca, titik gitu. Ya, kalau ada titik, kan nggak pernah lihat judul ada titikan gitu ya. Atau ada tanda, kalau tanda seru saya pernah lihat, ada tanda tanya, ada apa dengan cinta, asa, gitu kan. Nah, itu terjadi juga gitu. Tapi mungkin dalam karya tulis ilmiah itu tidak boleh ya. Baik. Kemudian memperhatikan kelogisan, ini bisa dipahami. Kemudian tidak boros kata nih. Saya cari-cari dari sumber yang lain. Tidak boros itu maksudnya apa sih? Bagaimana batasannya? Ternyata judul itu antara 10 sampai 15 kata. Jadi jangan terlampau banyak gitu ya. Atau jangan juga terlalu sedikit karena tidak mencirikan variabel yang akan diteliti. Kemudian ada kesamaan bentuk paralelisme nih kalau dalam bahasa. Nah, coba lihat menurut Bapak Ibu yang baik itu yang satu atau yang dua? Yang ke satu atau yang kedua? Satu. Iya. Kalimat aktif. Yakin? Memahami fungsi dan cara membuat mainan edukatif. Ya. Kalau yang B memahami fungsi Pembuatan. dan cara pembuatan mainan edukatif. Pasti fokusnya pada pembuatannya. Padahal di sini jebakan Batman-nya ada dan. Dan itu kan di sini namanya konjungsi antar kata di sini. Dan. Harus ada paralel kalau ada dan atau ada kata atau berarti harus sama nih. Sama. Sebenarnya dan ini menghubungkan antara fungsi dan cara pembuatan, bukan menghubungkan antara memahami dan membuat. Ya. Nah, ini kan jebakan kalau tidak ditelaah oleh kebahasaan kan rasanya baik-baik saja ngerti kok gitu ya.
Nah, tapi dari contoh yang sederhana saja kita bisa tahu nih. Jadi di sini ada jebakan paralelisme, jadi harus ada kesejajaran. Jadi yang dibandingkan itu bukan memahami dan membuat, tapi yang dibandingkan dengan dan itu adalah fungsi dan cara pembuatan gitu. Oke, jadi dua-duanya nomina atau nominalisasi atau kata benda. Berikutnya, nah ini yang harus dipahami betul. Judul artikel ditulis menggunakan huruf Arial sekarang. Times New Roman udah nggak laku lagi ya. Biasanya mintanya Arial. Ukurannya 14. Kemudian capitalize di huruf kapital semua, harus di bold, ditebalkan, harus di tengah. Nah, terdiri atas maksimal 15 kata dan menggambarkan isi naskah. Itu untuk judul. Kemudian nama penulis ditulis menggunakan huruf Arial, ukurannya 12 gitu. Beda ya, atas 14, nama 12, tidak disertai gelar, tidak disertai, nah ini nama depannya disingkat, sedangkan nama belakang, ini sekali lagi ini maksa ya, nama keluarga, itu tidak disingkat. Jadi kebayang ya, kalau namanya pendek kenapa harus disingkat ya? Molly Agustina tidak M Agustina itu. Kan Molly Agustina, Molly biasa aja itu kan pendek aja. Nah ini yang kalau dalam aturan begitu ya. Jadi nama depan disingkat, sedangkan nama belakang tidak disingkat. Nama penulis yang berasal dari instansi berbeda ditandai menggunakan superscript di belakang nama. Oke. Nah ini yang saya temukan kurang lebih pedomannya seperti ini. Misalnya di sini ada petunjuk penulisan artikel, ini judulnya Arial, kemudian ukurannya 14, kemudian di bold. Kemudian di sini ada nama penulis. Kalau ada nama penulis 1, nama penulis 2, ini Arial 12. Kemudian di bold juga. Gitu ya, seteliti itu nih aturannya. Kemudian hati-hati di sini untuk misalnya jurusan, nama kota atau universitas itu Arial tapi ukurannya 9 gitu. Nah ini kalau menurut saya menarik juga sih ya, jadi dipatuhi saja gitu. Karena kalau satu ini juga kitanya nggak yakin, udahlah gitu. Nah saya ambil contoh, ini punya Pak Wayan nih. Mari kita bedah. Nah jadi di sini Repsol Research Based School implementasi Merdeka Belajar dengan wujud penguatan pendidikan karakter. Mari kita lihat nih judulnya. Dari penulisan hurufnya ini pakai apa nih Pak? Times New Roman ya. Oke. Nah ini kalau aturan yang baku katanya Arial. Tapi tadi juga ada masukan. Kalau yang panitianya meminta seperti mau ngisi template gitu ya, ya itu mungkin berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita mandiri membuat tulisan ya Arial saja deh gitu ya. Kemudian di sini hurufnya sudah 14 Pak untuk judul. Sudah. 14 dan di bold ya. Kemudian di sini namanya di bold juga tapi ukurannya 12 ya. Oke. Tapi di sini alamatnya tidak 9 ya Pak. Kalau ini saya pakai selingkungnya memang seperti itu Bu. Selingkung yang kita ikuti memang sesuai dengan formatnya. Jadi bukan format ini yang kita pakai karena yang kemarin kan saya mencoba mengajukan juga di jurnal di Kemdikbud ya. Itu selingkungnya malah diberikan dengan format seperti itu, ada time Romannya, kemudian harus ada institusi tempat mengajarnya dan juga nama alamat emailnya itu sudah disesuaikan dengan fontnya, ukuran fontnya segitu 12 maksudnya.